Nah, ada juga nih teman-teman yang bertanya, Bang, kalau sekiranya kita sudah selesai Tokutegi no Ichigo selama 5 tahun, apakah kita bisa langsung loncat ke Tokutegi no Nigo? Action, minasan konnichiwa, pau desu. Banyak dari teman-teman kita yang sekarang bekerja di luar negeri, khususnya di Jepang, itu mereka tidak ingin pulang. Ada yang ingin tinggal jauh lebih lama di Jepang, dan itu bisa kita lihat dari teman-teman yang misalnya setelah dia magang, itu dia langsung lanjut ke Tokutegi no Ichigo, seperti itu. Ada juga yang nanti setelah di Tokutegi no Ichigo, dia pengen lanjut ke Tokutegi no Nigo, agar dia bisa tinggal lebih lama di Jepang. Atau bagi teman-teman yang mungkin pernah magang selama 3 tahun atau 5 tahun di Jepang, dan pulang ke Indonesia, ada juga yang kepikiran ingin balik lagi ke Jepang, seperti itu ya. Ingin lanjut bekerja lagi seperti dulu, seperti itu, dengan menggunakan visa Tokutegi no Ichigo. Nah, kenapa demikian? Menurut gue pribadi, kemungkinan di Jepang atau di luar negeri, khususnya di Jepang ya, itu ketika kita bekerja, itu memang walaupun sedikit berat, tetapi kita bisa mendapatkan rasa aman dan kenyamanan, seperti itu. Belum lagi ketika kita bekerja di negara maju, itu kita kan berada di lingkungan orang-orang maju, yang mana fasilitasnya bagus, seperti itu ya, pelayanan publiknya bagus, dan apalagi pelayanan kesehatan. Gue sangat merasakannya, pelayanan kesehatan di Jepang itu luar biasa sekali, seperti itu. Kita tidak pernah diabaikan, kita tidak dicuekin, dan juga kalau misalnya ada apa-apa, kita itu dilayani dengan baik, seperti itu ya. Nah, jadi kalau dari segi pelayanan itu enak sekali, seperti itu. Dan kita bisa lihat ya faktanya, bahwasanya orang-orang pemegang visa Tokutegi no Ichigo khususnya ya, untuk orang Indonesia itu meningkatnya pesat sekali. Banyak orang-orang Indonesia yang ingin masuk ke Jepang dengan bekerja menggunakan visa Tokutegi no Ichigo. Kenapa demikian? Kalau dibandingkan dengan magang ya, gaji dan pekerjaan untuk Tokutegi no Ichigo ini jauh lebih bagus, seperti itu. Karena kan kalau gaji bisa lebih negosiasi, seperti itu, dan jenis pekerjaannya pun ada bervariasi, seperti itu ya. Nah, tetapi kan masalahnya ketika teman-teman masuk dengan menggunakan jalur Tokutegi no ya, langsung ya, tanpa magang, itu kesempatan teman-teman tinggal di Jepang itu hanya 5 tahun maksimal, nggak bisa lebih, nggak bisa diperpanjang lagi. Ada juga teman-teman yang bertanya, Bang, gimana kalau misalnya kita selesai Tokutegi no Ichigo 5 tahun, terus pulang, apakah bisa balik lagi ke Jepang? Tentu saja tidak ya, masa jangka tinggalnya itu maksimal 5 tahun, tidak bisa di-reset, tidak bisa ditambah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang datang dari magang, itu tentunya kesempatannya jauh lebih panjang. Misalnya kita lihat, magang kan itu maksimal kesempatannya 5 tahun, nanti ditambah Tokutegi no Ichigo 5 tahun, kan totalnya 10 tahun, seperti itu. Nah, bagaimana dong kalau sekiranya teman-teman itu ingin lanjut ke Tokutegi no Nigo? Nah, tentunya jawabannya adalah bisa ya, hanya saja tentunya itu harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Nah, maka dari itu, di sini gue ingin menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih proses untuk mengganti dari visa Tokutegi no Ichigo ke Tokutegi no Nigo, agar teman-teman itu bisa tinggal di Jepang jauh lebih lama, bahkan sampai permanen. Nah, maka dari itu, buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, untuk proses perubahan dari Tokutegi no Ichigo ke Tokutegi no Nigo itu sudah pernah gue bahas sebelumnya di 1 tahun yang lalu kalau nggak salah, dan itu berdasarkan pengalaman gue. Tetapi di sini gue ingin nge-up lagi ya tentang masalah ini, agar teman-teman yang belum tahu itu bisa mendapatkan penjelasan yang lebih dari video sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi di sini sebelum teman-teman itu pindah ke Tokutegi no Nigo ya, tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Sebenarnya untuk lanjut ke Tokutegi no Nigo itu persyaratannya gampang, cuma satu, yaitu lulus ujian saja. Nah, ketika teman-teman itu sudah lulus ujian Tokutegi no Nigo, tentunya teman-teman itu bisa langsung pindah ke visa tersebut dari Tokutegi no Ichigo ke Tokutegi no Nigo. Nah, hanya saja di beberapa bidang untuk saat ini ya, seperti di restoran dan budidaya itu diminta sertifikat N3 untuk perubahannya. Jadi khusus restoran dan budidaya persyaratannya 2, yaitu harus lulus ujian terlebih dahulu, dan yang kedua itu harus memiliki sertifikat JLPT N3, seperti itu. Nah, ada juga nih teman-teman yang bertanya, Bang, kalau sekiranya kita sudah selesai Tokutegi no Ichigo selama 5 tahun, apakah kita bisa langsung loncat ke Tokutegi no Nigo? Nah, sayangnya untuk saat ini sistem seperti itu belum ada. Untuk persyaratan Tokutegi no Nigo, persyaratan lulus ujian itu adalah persyaratan mutlak yang harus dipenuhi, seperti itu.
bagaimana kalau sekiranya teman-teman tidak lulus? Tentunya kita harus mencari alternatif lain. Nah, untuk video alternatif lainnya gue udah pernah bahas ya di video sebelumnya. Nah, setelah teman-teman itu melengkapi persyaratan, lalu mulailah untuk proses pengurusan pergantian visa. Nah, sebelum kita mulai untuk proses pengurusan pergantian visa, untuk bisa mengikuti ujian Tokutegi no Nigo ini, setiap bidang itu berbeda-beda persyaratannya, tetapi tetap pengalaman dibutuhkan. Nah, ada pengalaman itu yang diminta 2 tahun, ada yang minta 3 tahun, seperti itu. Ada yang minta tidak harus ada pengalaman, seperti konstruksi itu tidak harus diminta pengalaman untuk mengikuti ujiannya, seperti itu ya. Nah, ada juga beberapa bidang yang mengharuskan teman-teman itu harus memiliki posisi setara leader, tencho, atau SPV, seperti itu ya, agar bisa mengikuti ujian. Nah, jadi setiap bidang itu memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Ada juga seperti kita mengikuti ujian restoran ataupun pengolahan makanan, itu ujiannya hanya bisa didaftarkan oleh perusahaan, seperti itu. Nah, untuk metode-metode belajar sendiri, biasanya di setiap website, bidang-bidang yang sudah ada itu disediakan materi. Nah, umumnya materi yang disediakan itu adalah materi bahasa Jepang, nggak ada bahasa Indonesianya. Karena kan ujiannya masih baru ke tahun kemarin, 2 tahun yang lalu. Ya, tahun 2024 itu ujian Tokutegi no diperluas seperti itu ya, yang Nigo-nya. Karena kan sebelumnya ujian Tokutegi no Nigo itu hanya ada untuk konstruksi dan pembuatan kapal saja sebelumnya ya. Sekarang rata-rata ujian Tokutegi no Nigo untuk di semua bidang itu sudah ada. Kecuali untuk bidang-bidang baru seperti Tetsudo ya, belum ada. Terus juga bus itu belum ada seperti itu. Terus perkayuan dan lain-lain masih belum ada karena bidangnya masih baru. Nah, sekarang kita masuk ke persyaratan bagaimana proses untuk mengganti visanya. Ketika teman-teman sudah melulus ujian, sudah dapat sertifikat kelulusan, sudah punya JLPTN 3 untuk bidang budidaya dan restoran, langkah selanjutnya adalah melakukan proses perubahan visa. Nah, untuk Tokutegi no Nigo, teman-teman itu bisa melakukannya sendiri ya, tanpa dukungan TSK, tanpa dukungan siapapun, seperti itu. Boleh ngurus sendiri. Siapkan dokumennya, lalu antarkan ke imigrasi, lalu urus perubahan, seperti itu. Tetapi kan bagi orang asing, tentunya hal seperti ini sangat sulit sekali, apalagi yang belum berpengalaman, seperti itu. Jadi, di sini ada 3 cara untuk mengubah visa dari Tokutegi no Ichigo ke Tokutegi no Nigo. Mungkin 4 kali ya. Ya, biasanya 3 ini sih, 4 ya. Nah, kita masuk dulu ke cara yang pertama. Cara yang pertama yaitu adalah teman-teman bisa minta tolong ke TSK yang teman-teman gunakan saat ini. Jadi misalnya seperti ini. Teman-teman kan ketika di Tokutegi no Ichigo itu perlu dukungan TSK untuk melakukan job matching, untuk berhubungan dengan perusahaan. Nah, ketika ingin up ke Tokutegi no Nigo, teman-teman itu bisa minta tolong ke TSK-nya untuk pindah ke visa Tokutegi no, minta tolong urusin seperti itu. Nah, nanti silahkan diskusi aja. Dan itu cara yang paling gampang seperti itu ya. Walaupun Tokutegi no Nigo itu tidak perlu dukungan TSK, tetapi kalau sekiranya teman-teman mau butuh TSK juga agar merasa lebih aman, itu tetap bisa seperti itu ya. Nah, karena gue pribadi pun sebelum mengganti visa dari Tokutegi no Ichigo ke Tokutegi no Nigo, itu gue sempat sodang dulu ke TSK yang lama ya. Waktu itu memang minta tolong ke TSK. Tolong dong urusin visa gue ke Tokutegi no Nigo. Waktu itu ngomong kayak gitu kan ke TSK. Tetapi si TSK menyarankan, kalau kamu ngurus Tokutegi no Nigo, mending kamu urus sendiri aja. Kan gak butuh TSK lagi, seperti itu. Tetapi kalau kamu butuh dukungan TSK, ya udah, nggak masalah juga. TSK akan bantu, seperti itu ya. Tetapi biasanya kalau teman-teman itu minta dukungan TSK untuk mengubah visa ke Tokutegi no Nigo, biasanya untuk negosiasi gaji itu biasanya up-nya sedikit seperti itu. Karena kan perusahaan masih tetap harus membayar TSK dari bulan ke bulan seperti itu ya. Tetapi kalau teman-teman mengurus sendiri, untuk hubungan dengan TSK kan nggak ada, jadi perusahaan pun nggak akan bayar uang lagi ke TSK. Biasanya negosiasi gaji akan jauh lebih mudah, biasanya up-nya akan lebih tinggi seperti itu ya. Anggaplah misal si perusahaan membayar TSK itu 3 mang atau 3 juta 1 bulan seperti itu ya. Ketika teman-teman putus hubungan dengan TSK, bisa jadi si 3 juta ini dinaikkan, dimasukin ke gaji teman-teman seperti itu ya. Ya tergantung lah. Atau kalau misalnya teman-teman bisa nego lebih tinggi lagi, mau misalnya naik
4 mang atau 5 mang itu silahkan ke perusahaan kalau teman-teman ngurus sendiri. Karena lebih bisa negosiasi sendiri seperti itu ya. Cuma masalahnya kalau misalnya tanpa TSK ini, kita itu bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Misalnya kalau misalnya ada masalah, ada problem, ada apapun, kitalah yang mengurus antara perusahaan seperti itu. Si TSK kan nggak ada hubungan lagi, udah lepas tangan seperti itu. Dan itu memang harus jadi tanggung jawab teman-teman seperti itu ya. Karena kan udah mandiri nih di Jepang. Hubungan hanya antara diri teman-teman dengan perusahaan saja, seperti itu ya. Nah, itu cara pertama yang paling mudah, yaitu adalah minta tolong ke TSK. Cara yang kedua yaitu adalah dengan menghubungi pihak ketiga. Dalam hal ini bisa teman-teman pilih Gyosei Soshi atau pilih pengacara visa, seperti itu ya. Dua-duanya sama, dua-duanya adalah badan yang berhubungan dengan pengurusan visa, seperti itu. Walaupun sebenarnya pengacara atau Gyosei Soshi itu ada yang nggak bisa mengurus visa, ada ya. Tetapi carilah Gyosei Soshi atau pengacara yang khusus visa, seperti itu. Biasanya mereka ada ngurus. Nah, gue pribadi, untuk proses pengurusan Tokutegi no Nigo, waktu yang pertama kali ya, itu menggunakan jasa Gyosei Soshi. Nah, Gyosei Soshi kebetulan gue punya kenalan. Waktu itu nemu di acara Indonesia kan, orang Jepang, Gyosei Soshi. Nah, jadi waktu itu gue coba kontak kan, karena waktu itu gue ngerasa kalau minta tolong ke TSK terlalu lama, jadi gue memutuskan untuk mengubah visa Tokutegi no Nigo sendiri. Nah, ketika gue menghubungi Gyosei Soshi, gue diskusi soal biaya, ternyata dari kenalan TSK gue itu, kenalan Gyosei Soshi gue itu, ternyata dia minta biaya sekitar 10 mang atau 10 juta lah, seperti itu ya. Dan gue rasa itu cukup mahal sekali, sehingga gue mencari perbandingan yang lain seperti itu. Gue coba hubungi pengacara visa yang gue tahu. Nah, ketika gue menghubungi pengacara visa, ternyata biayanya jauh lebih mahal. Kalau nggak salah gue, si pengacara visa minta 23 mang atau sekitar 23 juta. Nah, jadi gue mikir seperti itu kan, wah mahal sekali ya untuk mengurus visa Tokutegi no Nigo melalui jasa pengacara visa seperti itu. Lalu setelah itu gue coba diskusi, curhat ke orang perusahaan. Gue ingin ganti ke visa Tokutegi no Nigo. Udah ngubungi Gyosei Soshi biaya 10 juta. Udah menghubungi pengacara visa atau Bengoshi mintanya 23 juta. Mahal, gue bilang gitu kan. Nah, lalu si perusahaan gue yang lama itu menyarankan untuk coba pakai pengacara perusahaan saja, barangkali pengacara perusahaan bisa membantu dengan biaya yang lebih murah seperti itu kan. Nah, ternyata si perusahaan mau bantu seperti itu. Ternyata perusahaan mencarikan pengacara. Nah, ternyata pengacara perusahaan juga bukan pengacara visa, sehingga dia tidak bisa seperti itu ya. Nah, tetapi pengacara perusahaan ini mereka punya kenalan lagi ya, punya kenalan Gyosei Soshi. Nah, si Gyosei Soshi ini hubungkan ke gue seperti itu, dikenalkan ke gue seperti itu. Jadi gue waktu itu menggunakan jasa Gyosei Soshi, si kenalan perusahaan seperti itu ya, kenalan pengacara perusahaan. Nah, setelah diskusi bla 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 bla, ternyata biayanya sama, yaitu 10 juta atau 10 mang seperti itu. Tetapi karena dia melihat dokumen gue lengkap, banyak, udah gampang seperti itu ya, karena waktu itu gue baru selesai pengurusan perpanjangan visa. Jadi dokumennya itu masih fresh seperti itu ya, tinggal copy-copy, tinggal nyalin aja seperti itu. Sehingga waktu itu Gyosei Soshi yang membantu gue dalam pengurusan visa Tokutegi no Nigo itu bilang, oh ini gampang katanya kan, dokumennya udah ada, baru perpanjangan visa di tahun ini kan, tinggal salin aja ini katanya kan. Kalau kita hitung biayanya kira-kira bayar 3,5 katanya gitu kan, 3.500.000 aja katanya gitu. Itu kan jauh sekali itu, dari 10 juta bayarnya 3,5. Terus nanti ditambah biaya materai dan lain-lain, mungkin totalnya sekitar 3,7 katanya. Oh ya udah, oke. Ternyata di Gyosei Soshi ini jauh lebih murah seperti itu kan. Nah, ketika dia mengurusi kan itu, ya semuanya diurus seperti itu. Dokumen yang dari perusahaan dia yang minta, dokumen yang kita butuhkan dia yang minta, seperti itu. Pokoknya kita tinggal nerima, beres aja, kita tunggu aja. Kalau butuh dokumen ini kita kasih. Kalau misalnya dia butuh dokumen dari perusahaan, dia minta langsung ke perusahaan seperti itu ya. Pokoknya dihubungi, dikasih terus update-annya tiap minggu. Oh iya, minggu ini belum dapat dokumen dari perusahaan, belum bisa kita urus. Nah, minggu depannya dibilang lagi, masih ada nih dokumen sedikit lagi dari perusahaan, masih belum kita urus, katanya seperti itu kan. Dan 1 minggu berikutnya dia bilang, oh dokumen dari Kaisha udah lengkap, udah bisa kita urus, dokumennya sudah kita masukkan, seperti itu. Nah, waktu itu
si Gyosesoshi atau Gyosesoshi ini arti itu ya, ahli menulis administrasi ya. Si Gyosesoshi ini dia mengapply visa itu melalui online, sehingga kita pun juga bisa follow up ya proses pengajuan visanya, berapa nomor resinya seperti itu ya, kapan pengajuannya seperti itu. Jadi lebih transparan. Itu sih enaknya kalau kita ngurus melalui jasa Gyosesoshi ataupun jasa pengacara seperti itu. Nah, biasanya untuk perubahan dari visa Tokutegi no Ichigo ke Tokutegi no Nigo itu makan waktu kurang lebih 2 bulan seperti itu. Dan gue itu nunggu waktunya ya 2 bulan kurang lah seperti itu kan, karena ngurusnya di Kitakyushu, Kokura Nyukang, nggak begitu sibuk seperti itu, jadi pengurusannya cepat, kurang dari 2 bulan. Nah, kurang dari 2 bulan itu visa Tokutegi no Nigo gue udah jadi dengan bantuan Gyosesoshi seperti itu. Dan itu ya agak makan uang lah seperti itu. Nanti untuk biayanya sendiri teman-teman bisa sodang ke perusahaan, apakah perusahaan yang mau bayarkan atau tidak seperti itu ya. Nah, jadi gue pakai cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga yaitu adalah dengan meminta tolong langsung kepada perusahaan seperti itu. Ada juga perusahaan yang bisa support ya, bantu yang khusus untuk perusahaan-perusahaan yang sudah biasa dalam perekrutan orang asing. Mereka itu sudah punya staff khusus dalam pengurusan visa seperti itu. Nah, cara ketiga ini tentunya jauh lebih hemat. Kenapa? Karena perusahaan sendiri yang mengurus seperti itu. Dan itu juga terjadi pada diri gue di perusahaan baru. Kan gue udah pindah perusahaan nih. Nah, gue itu pindah perusahaan itu menghubungi langsung, kontakkan langsung ke perusahaannya tanpa ada perantara seperti itu ya. Nah, kebetulan semua pengurusan visa itu diuruskan oleh perusahaan. Jadi gue tinggal terima bersih aja seperti itu. Tinggal masukin dokumen ke Nyukang saja atau ke imigrasi. Walaupun waktu itu si perusahaan menawarkan ke gue, kamu mau jasa perusahaan atau kamu urus sendiri? Seperti itu dia bilang kan. Kalau gue pribadi lebih suka pakai jasa Gyosesoshi, karena gue sudah pernah kan menggunakan jasa Gyosesoshi sebelumnya, sehingga prosedurnya gue udah tahu dan jauh lebih transparan seperti itu kan. Gue mau ngurus pakai jasa Gyosesoshi sendiri aja seperti itu, nggak mau pakai jasa perusahaan. Oh ya udah nggak apa-apa seperti itu kata orang perusahaan kan. Tetapi setelah wawancara dokumen gue turun dan bla bla bla, ternyata si perusahaan bilang sebaiknya kamu pakai jasa perusahaan saja dalam pengurusan visa. Ya udah nggak apa-apa, karena perusahaan yang nanggung semua katanya bilang gitu kan. Oh ya udah, berarti gue mengurus visa perubahan Tokutegi no Nigo itu. Waktu itu sih kebetulan dari Tokutegi no Nigo ke Tokutegi no Nigo ya. Nah, itu semuanya diurus oleh perusahaan seperti itu tanpa ada jasa Gyosesoshi atau pengacara seperti itu. Kebetulan si perusahaan gue saat ini, karena mereka itu sudah pernah menerima orang asing, mereka itu punya TSK sendiri seperti itu. Tetapi TSK-nya tidak melakukan perekrutan, TSK-nya tidak melakukan job matching seperti itu. TSK-nya hanya memang pure hanya mengurus visa aja seperti itu, mengurus perpanjangan visa, mengurus perubahan visa, hanya itu saja. Kalau kita punya masalah, kita punya problem, kita nggak bisa curhat ke TSK itu. Kita harus langsung ke perusahaannya seperti itu. Karena TSK perusahaan ini hanya ya seperti yang gue bilang tadi, dia khusus untuk mengurus visa saja seperti itu, tanpa memiliki peran yang lain. Nah, jadi gue itu lebih kurang sama seperti pemegang visa Tokutegi no Nigo yang mandiri pada umumnya seperti itu. Jadi kalau sekiranya kita punya masalah, kita punya problem, baik itu di luar perusahaan ataupun dalam perusahaan, kita harus memecahkannya sendiri seperti itu ya. Misal kalau dalam perusahaan gaji kurang, lembur tidak dibayarkan, atau mau minta lembur, atau ada apapun kesalahan, ketidaknyamanan, itu kita harus langsung diskusi ke perusahaan seperti itu. Karena kan udah nggak ada TSK, nggak ada kumiai lagi seperti itu. Atau misalnya gue sempat diperingatkan oleh Gyosesoshi waktu itu. Waktu gue mengurus pengurusan visa, gue kan paling malas yang namanya kengko sindang seperti itu. Bukannya malas takut ngambil darah atau apa ya. Emang malas aja pergi ke sana, buang-buang waktu sih enggak juga gitu. Cuma kan malas seperti itu. Kebanyakan gitu. Orang Jepang pun dari TSK gue yang dulu juga bilang kalau orang Jepang pun disuruh pergi ke kengko sindang, mereka nggak mau pergi seperti itu kan. Nah, jadi gue itu nggak mau kengko sindang seperti itu. Dan Gyosesoshi memperingatkan, kamu sebagai orang asing dalam aturan ketenagakerjaan, perusahaan itu wajib memberikan pemeriksaan kesehatan 1 kali dalam 1 tahun seperti itu. Kalau dulu kamu di Tokutegi no Ichigo, kamu tidak melakukan kengko sindang atau tidak melakukan medical check up, itu menjadi tanggung jawab perusahaan seperti itu. Karena perusahaan sudah harus melakukan
kegiatan tersebut dalam 1 tahun, seperti itu. Harus melakukan pemeriksaan kesehatan pada karyawan-karyawannya. Tetapi kalau kamu misalnya Tokutegi no Nigo, kamu sudah diberikan kesempatan untuk medical check up, tetapi kamu tidak mau, tanggung jawab itu ada di diri kamu sendiri. Nanti kalau misalnya ditanya oleh orang imigrasi, kenapa kamu tidak medical check up, nanti jadi masalah. Karena kan itu adalah kemauan kamu sendiri, seperti itu. Bukan kamu sudah tidak di bawah TSK lagi, tidak ada tanggung jawab TSK lagi, seperti itu. Jadi harus bertanggung jawab atas diri sendiri, seperti itu. Nah, jadi untuk perbedaan Tokutegi no Ichigo dan Tokutegi no Nigo pun sudah kita bisa lihat dari sini ya, yaitu adalah ketika Tokutegi no Ichigo, peran TSK dibutuhkan, untuk Tokutegi no Nigo, TSK itu tidak dibutuhkan. Tetapi kalau masih mau pakai TSK, itu boleh, seperti itu. Nah, yang kedua adalah untuk Tokutegi no Nigo itu tanggung jawab kita harus pikul sendiri. Apa-apa kita urus sendiri. Kalau misalnya ada apapun itu kita urus sendiri, mau pindah urus sendiri, seperti itu ya, apapun itu sendiri. Sama halnya seperti kita orang Jepang, seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini ketika teman-teman itu ingin mengganti dari visa Tokutegi no Ichigo ke Tokutegi no Nigo, yang pertama yaitu adalah teman-teman harus melengkapi persyaratan dulu, yaitu lulus ujian. Yang kedua adalah ketika teman-teman itu sudah selesai lulus ujian ingin mengganti visa, ada 3 cara, yaitu adalah minta tolong ke TSK langsung, TSK sebelumnya. Yang kedua itu menggunakan jasa, baik itu gyosei soshi maupun pengacara. Yang ketiga yaitu adalah dengan meminta perusahaan untuk menguruskannya, seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk masalah gaji? Masalah gaji itu tergantung teman-teman, silahkan nego sendiri. Bagaimana caranya bisa negosiasi gaji, seperti itu ya. Karena seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kalau kita dari Tokutegi no Ichigo ke Tokutegi no Nigo, ada sedikit perbedaan gaji, seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Silahkan nonton video sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi itu cara yang paling memungkinkan bagi teman-teman yang pemegang visa Tokutegi no Ichigo ingin tinggal lama di Jepang, yaitu adalah lanjut ke Tokutegi no Nigo. Kalau sekiranya teman-teman dulu sebelumnya tidak pernah kuliah atau tidak pernah masuk universitas di Indonesia, tentunya ya cara satu-satunya yaitu adalah lanjut ke Tokutegi no Nigo ya. Tetapi kalau sekiranya teman-teman sudah pernah masuk universitas sebelumnya, ya kesempatan Gijin Koku masih terbuka lebar bagi teman-teman yang ingin pindah dari Tokutegi no Ichigo ke Gijin Koku, seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya penjelasan dari gue ya kepada teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman gue pribadi, yaitu mengurus visa Tokutegi no Ichigo dari Ichigo ke Nigo dan dari Nigo ke Nigo, seperti itu ya. Nah, kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.